Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersyukur seminggu telah berlalu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita ada saat ini bukan karena hebat kita, itu semua karena kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, persiapkan diri kita. Kita akan masuk di dalam pujian penyembahan kita. Kita ingin percaya Tuhan hadir di tempat ini menjamah setiap kita. Tuhan Yesus Bapa dalam kerjaan surga, kami sembah anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, berkat Tuhan di dalam kehidupan kami yang tiada batasnya. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami ada karena cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami mau nyatakan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami melalui pujian penyembahan kami. Kami mau bawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Bertatalah di atas pujian kami, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga fokus penyembahan kami hanya tertuju kepada-Mu saja ya Tuhan Yesus. Sehingga kami datang pada hari ini yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Kami terima kemenangan daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami terima janji-Mu. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi yang siap memuji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, kami terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, kami tersanjung, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kalau pujian dari awal katakan bila bumi kemana, ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, kami terkagum.
dalam dari semua yang ku kenal, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyebabmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang. Ini pujian kami Tuhan, ini seruan kami. Tiada kasih yang seperti Engkau, kasih yang melebihi. Kami datang menyembahmu Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk mencari penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyebabmu. Ku ada untuk mencari penyebabmu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan kita. Terpuji Engkau, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Berikan tepuk tangan yang sorak-sorak untuk Tuhan kita, tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bergoyang untuk Tuhan kita, sebab Dia yang penuh kasih, Dia yang penuh hikmat, Dia yang penuh kuasa. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersama.
selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tertawa, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Semuanya kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Dialah sahabat kita. Amin. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitamu dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Berikan salam bagi orang di kiri kanan, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Ketika yang nyata dari hari ke hari, dari hari ke hari, besar cintamu nyata, besar cintamu nyata, dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. Mari katakan dengan imanmu, kau angkat sakitku. Amin. Kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus. Amin. Sungguh baik, sangat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Sungguh dahsyat, sangat dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Buktikan yang nyata dari hari ke hari, besar cintamu, besar cintamu nyata, dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. Mari katakan dengan imanmu, kau angkat sakitku, kau angkat beban hidup setiap hari. Kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Mari panggil namanya, Tuhan Yesus. Sungguh dahsyat, sangat
Rajaku, kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. kasih sayangmu melimpah dalam hidup kami. Sayangmu melimpah, Salibmu menebus setiap kami, membebaskan setiap kami, menyembuhkan setiap kami. bebaskanku, Sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Sekali katakan Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. kasih sayangmu melimpah Di dalam hidup, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Senang jemaat Tuhan itu bangkit berdiri. Yesus, Kau segalanya, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kepada hambanya saya persilakan. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku,
sayangmu berlimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Mendengar firman Tuhan, kami percaya mujizatmu masih terjadi bagi kami. Kesembuhan, pemulihan, pertobatan, kelepasan, bahkan keselamatan terjadi. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Engkau hadir di tengah-tengah kami, karena Engkau bersemayam di atas pujian umat. Bahkan Engkau memberkati setiap pujian menjadi dupa yang harum di hadapan dan menyenangkan hati. Yang datang beribadah, yang mengatakan sudah percaya kepada Tuhan, diselamatkan. Ini kan ada pertanyaan yang membuat orang bingung, saudara. Karena ada berbagai-bagai orang punya pendapat. Kalau saya sudah ke gereja, saya sudah dibaptis, saya sudah menerima pengampunan, saya sudah diselamatkan. Ini terlalu murahan, saudara. Kalau saudara sudah dibaptis, sudah terima Tuhan Yesus, saudara harus bertobat. Itulah keselamatan. Karena pohon di akarnya sudah tersedia kapak. Kalau pohon tidak berbuah, kata firman Tuhan, dia akan datang dan menebang pohon itu, lalu dicampakkan ke dalam api. Ingat, Yudas Iskariot, dia murid Yesus. Berarti dia orang dekat dengan Tuhan, selalu bersama dengan Tuhan. Bahkan dia dipercayakan sebagai bendahara. Tetapi apakah dia bertobat? Apakah keselamatan menjadi bagian dalam hidupnya? Saya percaya enggak. Akhirnya apa? Dia mati bunuh diri. Jadi jangan terlalu murahan, saudara. Bahwa setiap kita yang percaya Tuhan, kita pasti diselamatkan. Kalau saudara berbuah, tidak sampai berhenti di sini. Ya. Orang yang mau bertobat, itulah orang yang diselamatkan. Saya beri contoh. Saat Yesus disalibkan di atas kayu salib, apa yang terjadi, saudara? Ada dua penyambung di samping kiri. Yang satu masih mengolok, dan yang satu berkata, Tuhan, jangan lupa saya kalau kau masuk ke surga. Itu orang apa? Bertobat namanya, ya. Walaupun dia belum sempat dibaptis, tapi janganlah umat Tuhan yang masih hidup, yang selama ini tidak memberi diri kita dibaptis untuk menerima pengampunan. Dan bukan sampai di situ, Anda harus berbuah karena firman Tuhan. Ya. Kalau Anda tidak berbuah, yakinlah tidak akan ditebang. Amin. Pokok diam semua. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi firman Tuhan itu bukan murahan. Tuhan, aku bisa jadikan batu-batu ini anak-anakku, ya enggak? Tak mudah. Makanya firman Tuhan berkata, banyak yang dipilih, tetapi sedikit yang banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang jadilah jemaat diberi anugerah yang terpilih. Amin. Nah, oleh sebab itu hari ini sesuai tema kita baca di dalam Lukas 3 ayat 2 sampai 9. Saya rindu semua kita membaca dengan suara nyaring tapi perlahan. Amin. Lukas pasal 3 ayat 2 sampai 9. 1, 2, 3.
dalam kitab membuatku lagi saya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditinggikan, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang bergetuk-getuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada pembantu dan menatap-natapnya itu berbagai sifat katanya, hai kamu teman dalam belanda, siapa yang mengatakan kepada kamu supaya berani diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapas yang tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang dalam api. Amin. Hati-hati loh. Terlalu murahan firman Tuhan biasa didengung-dengungkan bagi pendeta atau siapa. Asal kamu percaya, kamu pasti diselamatkan. Saat itu saudara, tapi Anda harus berbuah. Karena firman Tuhan, bukan kata saya. Ya, kenapa? Tidak sedikit orang Kristen, orang yang sudah percaya, datang beribadah, tetapi imannya tidak beres. Kehidupannya tidak beres, hatinya tidak beres, perbuatannya tidak beres, sehingga tidak menghasilkan buah. Dan ini jadi firman Tuhan, maka dia akan ditebang dan ditempatkan ke dalam api. Dia tidak terpilih, terpanggil tetapi tidak terpilih. Hati-hati ya. Dan pembahasan kita pada ayat 6, firman Tuhan berkata, dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Ya. Harusnya ini yang kita tunggu. Pertanyaan, bagaimana memperoleh keselamatan yang datang dari Tuhan? Yang pertama, harus bertobat. Harus bertobat. Ya. Bertobat berarti berbalik arah dan meninggalkan kejahatan, atau berhenti berbuat dosa, atau menyadari dosa. Itu orang bertobat, saudara. Saya kemarin kaget juga, karena tiba-tiba dipanggil teman-teman reunian. Sampai dari malamnya itu sampai berlanjut sampai kemarin ya. Ternyata mereka rata-rata seusia saya, sudah pasti. Ada yang sudah tinggal sendirian ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ternyata saya melihat mereka ini sudah kasihan, sudah mulai melanggar firman Tuhan. Ada demonstrasi dari gereja lain, ada gereja lain, ada gereja. Mereka minta hampir cerita tentang firman, ya bahkan nyanyi, Pak Bram, ayo kita nyanyi. Tapi apa yang terjadi, saudara? Yang lucunya masih ada yang ngajak saya untuk main yoker. Pakai uang, saudara. Dia cuma 2.000 Pak Bram satu yoker. Ya Allah, kampung mereka. Ya kan? Orang-orang hebat ini, ya kan? Nyanyinya hebat, dansanya bisa lagu-lagu gereja berdansa. Wih, ya kan? Yang paling lucu lagi, ada yang saling, Masya Allah, tidak salah. Ya. Tidak salah itu, karena satu sudah duda, satu sudah janda, tidak masalah. Saya bilang, sekarang siapa mau saya nikahkan saat ini? Karena saya tahu Anda semua. Tunggu saya nikahkan. Ya Pak Bram, bagaimana? Daripada
Anda melakukan kehidupan yang modelnya begini, itu namanya Anda berzina. Terus saya antar pulang dua teman saya, ini masih hidup, soalnya dia bilang, iya Pak, susah juga, ada problema. Mereka pernah konseling dengan saya. Yang satu katakan dulu anaknya yang tidak setuju, ya, dan udah besar dan ada cucu. Yang satu juga dia pernah konseling, masih ada permasalahan Pak. Loh, tapi kehidupannya seperti orang pacaran, saudara. Ya, puber ketiga saya bilang kena. Lalu dia bilang, kan gak apa-apa Pak. Gak bisa begitu loh. Anda sebagai orang percaya, Anda belum bertobat. Lalu dia keluhkan masalahnya. Masalahnya dia adalah seorang, suaminya adalah PNS, pensiunan BUMN. Ya, lumayan penghasilan. Jadi dia masih dijamin rumah sakit, dia masih dijamin apa? Pokoknya jaminan pemerintah. Itulah yang dia persoalkan. Sehingga kalau dia kawin, maka jaminan dari pemerintah itu sudah hangus, nggak ada lagi. Kalau dia sakit, dia apa, nggak ada lagi. Saya bilang, kamu ini takutnya gitu, hanya karena jaminan tapi mau berpasang-pasangan. Wih, itu repot loh, ya. Dari yang lain, pada dia, sebagai inilah contoh-contoh yang kita harus lakukan. Kita sebagai nenek kakek harus memberi contoh teladan yang baik, di mana harus kita bertobat. Bertobat itu berarti berbalik dan meninggalkan kejahatan, meninggalkan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, berbalik dan meninggalkan kejahatan, berhenti berbuat dosa. Kalau dulu suka main yoker pakai uang, sekarang berhenti jangan main yoker. Amin. Kalau dulu suka hatinya nggak beres, perbaiki hatimu. Ya. Kalau dulu suka nyontek-nyontek, sekarang berubah. Suka iri hati, suka gosipi orang, harus berubah. Amin. Harus berubah. Itu namanya orang bertobat. Kalau orang tidak bertobat, itu dia tidak berubah, saudara. Ya. Dia tidak berbalik dan meninggalkan kejahatan, berhenti berbuat dosa, menyadari dosa itu. Itulah supaya kita boleh menerima keselamatan. Macam-macam, saudara. Ada orang sakit karena dosa, ada orang sakit karena kuasa-kuasa kegelapan, ada orang sakit karena dirinya sendiri. Nah, itu yang perlu dibereskan. Jadi kita harus untuk menerima keselamatan, pertama kita harus bertobat. Kita harus menyadari kesalahan ini. Kita harus menyadari perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, orang yang harus mau dibaptis itu harus ada konseling. Orang mau pernikahan ada konseling, supaya mereka diajar apa arti sesungguhnya bertobat. Hatinya tidak beres, masih suka tersinggung, masih suka amarah, bertobat. Kalau tidak, firman Tuhan mengatakan orang yang membenci saudaranya saja adalah pembunuh. Kalau pembunuh itu tidak masuk surga. Orang yang kikir tidak masuk surga karena firman Tuhan, bukan karena saya. Ada ayatnya. Nah,
Orang yang suka berbohong itu pasti sudah tidak masuk surga, karena bapaknya adalah iblis. Betul nggak? Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Mau berdoa sesuatu yang tidak beres di hadapan Tuhan, ada hatimu, pikiranmu yang tidak baik, jangan harap doamu dijawab. Ada cita-citamu tapi hatimu tidak beres, ada niat yang tidak beres, ada kejahatan timbul dalam hatimu, saudara jangan harap saudara menerima. Nah, itulah bertobat namanya. Ya, harus ada berbalik dari kejahatan, berbalik dari yang tidak baik, yang tidak sesuai firman. Ya, jadi tidak mudah. Jangan murahan bahwa kita percaya Yesus pasti diselamatkan. Firman tadi berkata-kata apa? Nah, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ya. Jadi kita harus bertobat, ya. Makanya saya tertawa. Maka lucu, dia ngajak saya main joker. Aduh ini kasihan saudara. Ya. Saya gak sengaja untuk menegur teman atau orang yang mau konseling untuk dia bertobat, ya nggak? Sebab kalau tidak, dosanya saya tanggung. Tapi kalau saya sudah sampaikan dia firman Tuhan, dia tidak mau dengar, itu urusannya dengan Tuhan. Berarti saya lepas dari tanggung jawab itu, ya nggak? Jadi hati-hati, ya. Jangan bilang, orang tidak tahu nih, ini timbul hatiku. Tuhan yang sampai ke dalam hatimu. Ya, hatimu jahat tidak, Tuhan kasih tahu. Hatimu suka berbohong tidak, Tuhan kasih tahu. Pendapatamu berbohong tidak, Tuhan tahu. Jadi jangan. Itu namanya kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Ya. Kalau tidak, kita akan ditebak kata firman Tuhan dan dicampakkan ke dalam api. Kita tanam pohon saja, kalau tidak berbuah, enak tak? Setengah mati kan? Nah, karena orang Makassar zaman-zaman buku, disirami, dikasih pupuk, ditunggu hasilnya. Mangganya orang pada berbunga, tidak belum berbunga. Aduh, pusing tak? Lebih baik diganti yang baru. Jadi kita harus bertobat, saudara. Ya, apapun yang ada di hatimu, Tuhan yang tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Keinginanmu, perbuatanmu, kejahatanmu, semua Tuhan tahu. Rencanamu, Tuhan tahu. Tuhan bilang sebelum kau berdoa, saya sudah tahu apa yang kau mau minta. Nah, tapi bagaimana Tuhan mau menjawab kalau kita punya DOSA, ya, seperti Amsal 59 ayat 1 dan 2, ya, yang menjadi penghalang sehingga saya tidak mendengarkan doamu, apalagi menjawab. Itu karena dosa. Dapat dimengerti? Ya. Saya tidak segan-segan untuk berbicara tentang kebenaran. Karena itulah dulu saya celah-celah pendeta, saudara. Sebelum saya bertobat, apa itu? Ngomongnya beda dengan hatinya, kelakuannya beda dengan hatinya. Orang-orang percaya banyak bohongnya. Ya, lebih baik orang yang tidak percaya. Akhirnya Tuhan buat saya bertobat, bahwa saya harus bertobat juga karena ada yang tidak beres. Ya enggak? Baik menolong orang, iya,
Tetapi jangan maki-maki saya. Sakit hatiku. Itulah dosa yang saya tidak tahu. Saya anggap itu baik, menolong orang, ya, berbuat baik, menyembuhkan orang. Tetapi ada yang tidak baik, karena kasih itu tidak ada. Ya. Itu namanya pura-pura baik, ya. Baik kalau tapi kalau di belakangnya nggak baik. Banyak orang Kristen seperti begitu, sudah. Makanya saya bilang, ini orang Kristen, kok jadi orang Kristen yang suka berbohong, tidak sesuai perkataannya, ya enggak? Maka Tuhan itu tangkap saya karena Dia mengasihi saya. Karena di dalam kehidupan saya dulu sebagai pelayan setan, mau roh putih, roh apa saya nggak tahu, ya. Itu saya pun disuruh berjanji, kalau ya katakan ya, nggak bisa lebih dari itu, saya cabut nyawa. Wah, makanya saya dipilih karena ketegasan saya. Ternyata ada yang terselubung, saudara, yaitu kasih. Ya. Ya. Akhirnya saya harus banyak berdoa. Tuhan, ini aku. Datang, penuhi aku. Bentuk aku. Bersihkan aku, Tuhan. Sehingga hari lepas hari hamba-Mu ini menjadi emas yang murni di hadapan. Gampang enggak, saudara. Persoalan kita harus lalui. Kadang kita dicoba untuk bisa mengasihi orang, untuk bisa mengampuni orang. Kadang tiba-tiba karena saya berdoa, Tuhan buka hatiku, sentuh hatiku, Tuhan kasih banyak tantangan. Saya ditabrak mobil saya dimaki anjing, diludahi. Enak. Kalau seperti dulu, pasti bambang hati ini suruh makan baik-baik. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Setelah saya baca ini, saya dengar firman Tuhan, saya kasih tahu gembala saya mau dibaptis. Jangan main-main, betul. Iya. Baru 2 minggu saya masuk gereja. Karena saya mulai tahu firman Tuhan. Saya siap dibaptis, Pak. Betul, Pak. Iya. Dan saat saya dibaptis, saya tahu Tuhan sucikan, ampuni. Setelah saya keluar dari air, saya lihat terang sekali. Saya bersuka cita. Jadi orang yang mau memperoleh keselamatan dari Tuhan harus berdoa. Halo anak-anak, berdoa. Kalau suka koro-koroan, tidak dengar orang tua, tidak hormati orang tua, bertobat kok. Karena firman Tuhan berkata, kalau engkau mau panjang umur dan diberkati Tuhan, hormatilah apa? Ayah, ibu. Amin. Bertobat. Ya. Kalau suka ini berkoro-koroan, dimarahi, ditegur saja, maki orang tua, tidak sopan berbicara, bertobat kok. Ya. Begitu juga orang tua harus mengasihi anak-anak. Jangan ada satu pilih kasih, satu tidak. Dosa itu namanya. Ya. Pilih anak ini lebih sayang anak ini tidak disayang. Dosa namanya.
kita masih pilih-pilih kasih. Lama-lama orang yang kasih kita duit banyak, itu yang disayang. Yang tidak kasih kita duit, itu dibenci. Kalau kita membenci saudara kita, karena firman Tuhan itu adalah pembunuh, bukan saya. Ya. Jadi hati-hati. Saya mau setiap kita semakin hari semakin diubahkan. Amin. Semakin hidup berkenan sesuai firman Tuhan. Ya. Itu hal yang pertama. Coba kita baca di dalam Roma 6 ayat 12 dan 13. Roma 6 ayat 12 dan 13. 1, 2, 3. Sebab peristiwa mendekatkan saja kuasa kamu dalam kamu yang panjang supaya kamu jangan lagi mengikuti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuh kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Amin. Mau lihat saudara paling enak di dalam pertobatan. Saya senang kisah Rasul 9 dari Saulus menjadi Paulus. Semua kita tahu kan siapa itu Paulus sesungguhnya. Sebelum dia bertobat, dia adalah Saulus, seorang pembenci murid Yesus, bahkan pembunuh murid Yesus. Tapi Tuhan jamah dia, Tuhan lawan dia, Tuhan pilih dia untuk saya mau pakai. Disuruh ke Ananias pun, Ananias bilang, jangan Tuhan, dia orang berdosa, masa nggak tahu dia ini? Dia adalah pembunuh bagi orang Kristen. Tapi Tuhan bilang, saya memilih dia menjadi alatku. Kita tahu Saulus itu siapa. Tapi setelah Tuhan pilih dia bertobat, dia dipenuhi Roh Kudus sehingga dia bisa melepaskan semua. Jadi itu penting, saudara harus minta Roh Kudus sebagai penolong, ya, karena dia adalah penolong, penghibur roh kebenaran yang mengajar kita tentang kebenaran. Karena dalam kehidupan setiap kita tidak terlepas besok bertemu dengan yang lain, lusa bertemu dengan orang lain, itu kadang mengecewakan kita, kadang membuat kita sakit hati, kadang membuat kebencian. Nah itulah perlunya kita dipenuhi Roh Kudus, karena dia adalah roh penghibur, penolong, roh yang mengajarkan kita, memampukan kita untuk berjalan dalam kebenaran. Ya. Saulus, saya pastikan saudara yang selalu baca firman Tuhan, Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 14 pasti tahu Saulus itu siapa. Menjadi Paulus. Dan Paulus itu siapa sebetulnya? Dia bertobat atau tidak? Dulu jahat kan? Itu namanya orang bertobat. Ya tak? Meninggalkan kehidupan yang lama. Jangan kita seperti istrinya Lot. Ya kan? Tuhan bilang, ayo jalan. Dia masih noleh-noleh ke belakang. Apa yang terjadi? Terbakar, matilah dia. Jadi jangan ngajar orang terlalu murahan, asal percaya kau diselamatkan. Wah, oke, tapi tidak berhenti sampai situ, ya. Buktinya, kita tahu si bendahara Yesus itu siapa? Dia murid Yesus, ya. Tapi dia tidak bertobat kan? Tetap jadi pencuri.
Jadi hati-hati. Yang kedua, setelah kita sadari diri kita, setelah kita tahu diri kita mau bertobat, kita harus dibaptis. Harus dibaptis, kata firman Tuhan, ya. Coba kita baca kembali dulu di Lukas, ya, Lukas 3 tadi, ayat 3. Lukas 3 ayat 3. Coba 1 2 3. Oke. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Itu langkah kedua. Ya. Kenapa? Saya mungkin mulai sedikit. Gereja Betel Indonesia tidak melakukan baptisan kepada anak-anak. Anak-anak itu hanya diserahkan kepada Tuhan. Dan orang tuanya memberi Tuhan supaya Tuhan membimbing, membantu mereka. Karena apa? Anak-anak belum mengerti dosa. Jadi orang yang bertobat, orang yang mau dibaptis adalah orang yang sudah mengerti dosa. Orang yang sudah mengerti kejahatan, ya. Barulah dia dibaptis supaya dia menerima pengampunan dosa. Oleh sebab itu gereja Betel Indonesia itu menyelamkan orang. Kenapa? Karena itu dibersihkan satu tubuh, mati dan bangkit bagi Kristus. Ya. Itulah baptisan. Ya. Ada ayatnya? Iya, pasti didukung dengan ayat. Ya. Jadi yang kedua, berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosaku dan dosamu. Amin. Ya. Kalau kita sudah bertobat, kita sudah memberi diri kita dibaptis untuk menerima pengampunan, jangan lagi Amin. Kalau kita berbalik lagi berarti kita berdoa. Kita tidak bertobat namanya. Makanya firman Tuhan bilang, kapan sudah tersedia saudara masuk surga? Saya yakin tidak. Buktinya Yudas Iskariot, ya kan? Ya. Jadi jangan mengajar orang terlalu murahan. Ayo kita ke gereja. Ayo. Kamu kalau percaya Yesus pasti diselamatkan. Saat itu saudara, ya. Kalau kau bertobat, kau dibaptis, oke. Tetapi kau harus Kalau tidak, Tuhan bilang, batu-batu saja aku bisa jadikan anak-anak Abraham. Ya kan? Jadi hati-hati. Tidak mudah, ya. Jadilah jemaat GBI Anugerah orang yang terpilih. Amin. Supaya kita bertemu di sana, di Yerusalem, Pak. Jadi jangan main-main, ya. Kita sudah harus menerima pengampunan dosa dan hidup dalam hidup baru. Jadi manusia baru, bukan lagi manusia lama. Manusia lama kita sudah disalibkan. Jadi kalau orang malas-malas ke gereja, itu namanya belum bertobat. Tidak sesuai memberikan apa yang Tuhan perintahkan, itu namanya kita belum bertobat. Kita berbohong. Jadi hati-hati, jangan main-main dengan firman Tuhan. Lihat Ananias dengan istrinya, dia berbohong kan? Apa yang terjadi? Mati seperti itu juga.
berbohong tentang persembahan, berbohong tentang miliknya Tuhan. Selamat tidak? Dia bawa persembahan Ananias dan Safira. Ya, ini Tuhan, hasil tanahku yang kujual. Tapi apa kata firman Tuhan? Betulkah itu? Dan seketika itu juga dia mati. Masuk istrinya ditanya lagi, iya memang hasil tanahnya jualnya, keuntungannya sekian. Mati dia. Hidup sesuai Alkitab, sesuai firman Tuhan, itu gampang-gampang susah kalau tidak ada Roh Kudus. Amin. Siapa yang tidak rindu gereja penuh? Tapi apakah semua penuh itu dalam bertobat? Atau masih punya dendam, punya cita-cita, kehendak yang lain? Ya, punya rencana jahat, dia jahat, mau menipu orang, menipu negara, menipu apa? Itu namanya belum bertobat, saudara. Nggak mungkin doamu dijawab. Tuhan tak suka, karena bukan anak Tuhan. Siapa bapaknya orang berbohong? Iblis, kata firman Tuhan. Jadi harus hati-hati ya. Karena kita sudah bertobat, kita sudah beri diri kita dibaptis, kita menerima pengampunan dosa, maka kita harus hidup baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, yang baru berjalan. Itulah orang bertobat, itulah orang yang diselamatkan. Ya. Tidak sampai berhenti di situ, saudara. Ada poin ketiga. Tuhan bilang apa? Ada buah dari pertobatan. Nah, kita baca kembali di Lukas 3 ayat 8 dan 9. Coba baca Alkitab saja, enggak mau. Ayo coba baca Alkitab. Lukas 3 ayat 8 dan 9. 1, 2, 3. Jadi secara pokok yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat dijadikan anak bagi Abraham dari bangsa ini. Maka sudah tersedia akan pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Amin. Takut tak? Bertobat. Ya. Jangan bilang, orang tidak tahu sih, hatiku yang tahu. Sampai kedalaman hatimu Tuhan tahu. Ya. Hasilkanlah buah sesuai pertobatan. Kalau dulu suka selingkuh, sekarang berhenti. Kalau dulu suka berbohong, sekarang berhenti. Ya, kalau suka botrok, sekarang berhenti. Ya, kalau dulu tidak dengar-dengaran sama orang tua, sekarang berhenti. Ubah. Ya, itulah buah yang kelihatan. Kalau dulu malas-malas, haruslah rajin. Amin. Kalau dulu tidak jujur dalam persembahan, sekarang harus jujur. Ya. Kalau tidak, itu namanya bohong. Kalau bohong itu apa? Siapa bapaknya? Yesus. Coba siapa? Yang geleng kepalanya. Siapa bapaknya kalau suka bohong? Iblis. Nah, ini terdengar. Ya. Bapaknya iblis. Kalau bapaknya iblis, masuk surga enggak? Ya. Ini yang perlu kita bentuk hati kita.
Ya. Tidak harus bertobat. Ya. Contoh-contoh pertobatan kita coba baca di ayat Lukas 3 ayat 11 dan 14. 11 sampai 14. Coba, 1, 2, 3. Berapa orang di sini ya? Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan janji. Amin. Amin. Jangan merampas haknya, ya. Jangan macam-macam, ya. Jangan merampas, jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gaji. Syukuri apa yang kau terima. Di sanalah Tuhan bekerja. Disitulah Tuhan bilang, pertolonganmu tak pernah terlambat sedetik pun juga, selalu baru setiap hari. Engkau tidak akan dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Tangan Tuhan dapat menopang, mengangkat saudara. Ya. Ada susahmu, ada sakitmu, yakin Tuhan pasti menyembuhkan. Ya. Saya bertemu kemarin sama teman-teman, ada yang sudah cuci jantungnya semua. Ya, ada satu, mana suamimu? Aduh, jangan cerita suamiku konferensi. Kenapa? 10 cincin di dalam jantungnya. Dibilang pergi penak supaya dicuci. Sampai di penak dokter bilang nggak bisa lagi dicuci, jangan. Tapi saya bilang kenapa tak hadir? Kofrat, istrinya. Itu teman saya. Saya pun sampai istrinya kecewa lama. Ini mulai baik-baik saya lihat. Karena memang orang banyak duitnya. Dulu tak, dulu tinggal di kampung Geronco, tapi sekarang hebat. Ya. Anaknya juga banyak mewarisi pekerjaan orang tuanya. Tetapi orang tuanya mungkin karena terlalu banyak dompetnya, tidak mau memberi. Ya. Nah itulah jadi begitu. Tidak mau ke gereja, itulah jadi begitu. Lupa. 7 saudara. Hebat tak? Jantungnya udah 10 cincin, tapi 7 bayi. Gila kan? Karena uang kan? Hati-hati ya. Itu namanya tidak ada buah pertobatan. Ya. Kalau ada buah pertobatan, kalau banyak duitnya, lebih baik memberkati. Engkau memberkati, semakin diberkati. Engkau diberkati untuk memberkati, bukan untuk pakai tempat lain. Nah, itu namanya persinahan. Ya, Tuhan tidak suka. Mereka pada kaget, baik Pak Pendeta iya. Saya biasa dengar di YouTube tahu ya puji Tuhan. Nah, tiba-tiba masuk telepon. Ada mesin satu yang dipanggil pulang. Baik nih kalau bertobat. Jadi lagi-lagi kita ngumpul-ngumpul makan ikan apa, nyanyi-nyanyi. Tiba-tiba ada yang menelpon. Ada teman kita satu. Diberi luhur lagi satu. Nah, karena saya seperti itu, pergi tapi sambil memberitakan firman.
mengajar mereka untuk berubah. Ya, mereka lihat kenapa bawa istri. Ayo dong, namanya istri setia dari muda sampai tua. Amin. Walaupun rumah tangga itu banyak masalah persoalan, tapi harus bertobat, harus mengampuni. Makanya saya disuruh anaknya bagaya lah, kau udah begini, wih, saya itu anak muda dan nah, itu yang saya sering lakukan. Kalau ketemu teman-teman lama tidak bertemu, sudah berapa puluh tahun, mereka ada dari Jerman, ada dari Jakarta, Surabaya, ya, saya ingin ketemu, apalagi kalau mengundang saya. Jadi hati-hati. Setelah Anda bertobat, menyadari kesalahan, setelah memberikan diri dibaptis supaya menerima pengampunan dosa, harus ada perbuatan yang berubah, harus ada buah, ya, supaya tidak dibuang ke api, ya. Apa itu buah kira-kira? Coba kita baca. Saya kira semua tahu. Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Pasti tahu lah, nggak mungkin tidak tahu. Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Baca dong yang keras, nyaring. Tetapi Amin. Kadang orang suka gila hormat, betul nggak? Di dalam ibadah aja harus baik jadi masih. Itu kata firman Tuhan, janganlah kita saling gila hormat, baik tua, baik anak-anak, salinglah mendahului, ya. Jangan bilang, kau anakku cucumu, jangan. Saya itu belajar melakukan dari mana? Setiap pagi tanya anak cucu saya, pasti kukirimkan firman Tuhan. Jemaat juga, dia mau balas kan tidak balas, tapi jarang dia balas, saudara. Seperti juga cucuku, cuma 1-2 orang yang balas, ya kan? Tapi saya bilang, terima kasih, Tuhan berkati. Begitu juga jemaat. Hampir biasanya keringkan setiap hari, ya, kecuali saya memang terlambat berdoanya lama, ya itu maaf, ya. Tapi yang membalas saya siapa? Yang terima kasih, Tuhan berkati, sama-sama. Wih, itu dihitung jari, saudara. Padahal saya sudah terapkan itu supaya lihat, ya nak. Tidak pandang dia gembala, tidak pandang dia tua, dia saling mendahului. Amin. Jadi jangan saya kan lebih tua dari kau. Kau pernah tegur saya, ya tak? Itu namanya kita gila. Yang bilang siapa itu? Benar nggak? Itulah buah daripada pertobatan, ya. Jangan bilang karena saya kaya. Kau dulu harus mengmandi saya. Mare itu namanya. Ya tak? Ya, berubah, ya, berubah, ya. Katakan saya mau berubah. Saya mau berubah. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang perhamba Tuhan. Mereka menaikkan lewat pujian. Biarlah Tuhan mendapati mereka
tetap setia kepada firman Tuhan. Mereka mau diselamatkan Tuhan. Mereka mau bertobat. Mereka sudah memberikan diri mereka dibaptis. Mereka mau berbuah Tuhan seperti yang Tuhan. Ajar mereka, mampukan mereka. Roh Kudus hamba berdoa, penuhi mereka. Karena Engkaulah yang Bapa janjikan. Engkaulah penolong bagi setiap kami. Engkaulah penghibur bagi setiap kami saat kami berduka. Engkaulah yang menguatkan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, mengajar kami untuk berdoa, bahkan menyembuhkan kami saat kami sakit. Tuhan, penuhi mereka, jamah setiap hati mereka. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup mereka, sehingga mereka hidup bukan lagi mereka yang hidup, tetapi Engkau yang menghidupi kehidupan mereka, sehingga mereka boleh berbuah banyak Tuhan, karena mereka melekat kepada pohon anggur yang baik. Sentuh hati mereka, ubah hidup mereka Tuhan, bagi air yang mengalir, yang tak pernah berhenti. Engkau membentuk mereka hingga Engkau mendapati mereka menjadi emas yang murni di hadapan-Mu. Engkau mengingatkan kami tanpa kekudusan tidak ada satupun yang dapat bertemu dengan Engkau. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang tidak pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita sambut dalam nama Yesus. Selanjutnya, mari kita mengangkat darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita sambut dalam nama Yesus. Terima kasih Engkau sudah mendengar seruan mereka Tuhan Yesus, kerinduan mereka Bapakku, bahwa mereka mau menyembah-Mu seumur hidup mereka. Tuhan, jamah, berkati kerinduan mereka, sentuh hati mereka, ubah hidup mereka Tuhan, hari lepas hari semakin diperbaharui, digantikan tubuh jasmani mereka dengan tubuh Kristus, bahkan darah menyucikan mereka, sehingga mereka boleh menjadi saksi. Terima kasih Tuhan, maka boleh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, dan janji-janji-Mu digenapi dalam kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati pagi siang hari. Semuanya sudah diberkati dengan darah dan tubuh Kristus. Yang percaya diberkati dengan darah dan tubuh Kristus, sama-sama kita katakan amin.
Seberapa banyak kita yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, memberikan tangan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan, dan perlu saya ingatkan lagi, kotak putih, yang kain putih untuk pembelian sound system. Jadi Bapak Ibu boleh memperhatikannya, dan di sini ada 3 kotak perpuluhan, ucapan syukur, diakonia. Kita satu di dalam doa. Saya minta Ibu Wawa pimpin kita dalam doa persembahan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus pagi hari ini, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami mau siapkan persembahan yang terbaik Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu Engkau kuduskan setiap persembahan kami. Biarlah persembahan berkenan di hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati, kami percaya apa yang kami tabur, kami akan menuainya. Kami berdoa bagi mereka yang mengembalikan persepuluhan mereka, Tuhan juga memberkati. Bahkan janji firman Tuhan digenapi dalam kehidupan umat-Mu. Mereka yang mengembalikan milik-Mu, Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, mencurah limpahkan berkat-Mu sampai 100 kali lipat ganda, dan Tuhan menjauhkan dari belalang-belalang pelahap. Berkati persembahan-persembahan umat-Mu Tuhan, baik itu juga persembahan korban syukur, persembahan operasional gereja, bahkan untuk pembelian sound system. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya apa yang kami tabur tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Kasih, 2 penuh hikmat, 3 penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, bernyanyi bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, 2 penuh hikmat, 3 penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, bernyanyi bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Amin. Sukacitaku dalam Kristus. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas pelayanan hambanya Bapak Pendeta Frans Joseph. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman ibadah minggu depan, kita akan kembali. Mohon maaf Bapak Ibu jemaat Tuhan, setiap hari Jumat jangan lupa ada menara doa pukul 7 malam. Jadi bukan hanya pengerja, tapi jemaat Tuhan yang rindu untuk boleh bersekutu dalam doa, boleh hadir ya. Hari Jumat pukul 7 malam bertempat di lantai 12 di Hotel Maleo.
Baik, dan kita kembali akan beribadah di tempat ini Minggu 11 Februari pukul 10 pagi. Dan kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta David Ladapi. Dan tidak lupa juga Bapak Ibu Jemaat Tuhan, ada ibadah sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang punya anak-anak kecil boleh mengikut sertakan dalam ibadah sekolah minggu. Sekian pengumuman untuk kita perhatikan bersama. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Saya minta kesediaan Bapak Pendeta David Ladapi pimpin kita dalam doa syafaat. Ya, kita satu dalam doa. Segala hormat, kemuliaan, pujian, syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan, di mana pada ibadah kami saat ini kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Berkati kami seluruh jemaat-Mu Tuhan, secara khusus hamba-Mu Bapak Pendeta Frans Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi, kuduskan bersama dengan istri. Biarlah semuanya Tuhan nama-Mu dipermuliakan dan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan kami semua diberkati dalam setiap pelayanan yang diberikan bagi kami. Berkati seluruh para pengerja hamba-hamba-Mu yang melayani pada saat ini satu persatu tiada terlewatkan Tuhan. Biarlah semuanya curahkan belas kasihan-Mu, berkat-Mu melimpah dalam setiap pelayanan Tuhan percayakan. Bahkan kami semua yang hadir juga Tuhan, Engkau berkati dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, baik dalam rumah tangga kami, pekerjaan, usaha bisnis kami. Tuhan curahkan berkat-Mu melimpah. Kami juga berdoa Tuhan, setiap tangan-tangan anak-anak-Mu yang memberikan persepuluhan, berkat-berkat Tuhan curahkan baginya. Berkat-berkat di dalam pekerjaan usaha bisnis apapun juga, kekuatan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi jemaat-Mu yang tidak sempat hadir bersama dengan kami. Apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi beban pergumulannya juga Tuhan lawat mereka. Ingatkan mereka untuk takut akan Engkau, sehingga minggu depan boleh berkumpul lagi bersama dengan kami untuk bersekutu, bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang butuh akan penopangan tangan, belas kasihan daripada-Mu Tuhan. Segala sakit penyakit kami percaya Tuhan telah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala beban pergumulan apapun yang dia jalani, Tuhan berikan jalan keluar dan berkati dengan melimpah Tuhan. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan bukakan lapangan pekerjaan, dan biarlah berkat-Mu tercurah lewat pekerjaan yang Tuhan percayakan, sehingga memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami semua yang hadir di tempat ini diberkati. Kami juga berdoa untuk pemilik Hotel Grand Maleo juga Tuhan berkati akan kehidupan rumah tangganya, usaha bisnisnya, keluarganya, semuanya Tuhan curahkan berkat-Mu. Bersama dengan para karyawan yang ada di hotel ini Tuhan, Engkau berkati di dalam pelayanan-pelayanan yang diberikan. Biarlah berkat-Mu melimpah, datangkan orang-orang yang menginap di tempat ini untuk dilayani. Biarlah semuanya berkat-Mu tercurah. Tutup bungkus akan tempat ini Tuhan, dari lantai 1 sampai lantai atas sekalipun tutup bungkus, sehingga semuanya beroleh keamanan dan damai sejahtera Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa mendoakan akan tempat ini, sehingga kami juga diberkati lewat tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, di dalam setiap program-program gereja di dalam tahun 2024 ini. Tuhan, satu persatu biarlah kami dapat melakukannya dengan penuh kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Pemerintahan bangsa kami juga Tuhan tolong di dalam rencana pemilu tanggal 14 Februari yang sudah tidak lama lagi Tuhan. Engkau yang berikan keamanan, kedamaian bagi bangsa kami, umat-umat-Mu secara khusus Tuhan. Berdoa bagi bangsa kami. Engkau pulihkan, Engkau jamah Tuhan para pemimpin bangsa kami, TNI, Polri, semuanya Tuhan berkati, sehingga dia dapat bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, seluruh staf para
menteri sekalipun Tuhan berkati dari tingkat atas sampai bawah, semuanya Tuhan berkati, dan dia dapat bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur, kami berterima kasih sepanjang hari Tuhan tolong kami, sehingga minggu depan kami boleh berkumpul lagi di tempat ini, bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kami persembahkan hidup kami, persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu, yang berkenan padamu. Kepada hamba-Nya saya persilakan, yang berkenan padamu. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tanganmu di hadapannya, dengan iman percaya engkau terima berkatnya. Diberkatilah engkau di kota, Amin. diberkatilah engkau di ladang, Amin. diberkatilah buah kandunganmu, Amin. diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, Amin. dibiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehnya. Dan apa yang sedang kau kerjakan, apa yang sedang kau usahakan, Tuhan campur tangan, Amin. Tuhan memberkati sehingga kau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi Amin. ekor. Mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Amin. Tuhan Yesus dalam menjemput setiap kita. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan Amin.